Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Luar binasa. Berita ini pasti tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana mantan dubes Indonesia yang pernah tinggal di Iran mengatakan ternyata Iran itu kecewa dengan warga Konoha guys. Kecewa banget. Nggak percaya? Nih saya tampilkan videonya. Iran itu sudah kumulatif memiliki kecewaan terhadap Indonesia. Iran sudah dikecewakan oleh pemerintah Indonesia berkali-kali. Pertama sejak 2-3 tahun yang lalu, ketika latihan perang negara-negara Pasifik, Iran diundang secara resmi. 2 kapalnya sudah berangkat, kapal perangnya ikut untuk bergabung dengan latihan bersama yang dikoordinir oleh Indonesia. Tapi setelah kapal ada di perairan internasional, mau masuk ke perairan Indonesia, ditolak oleh pemerintah Indonesia. Partisipasi mereka dibatalkan. Itu kekecewaan pertama. Karena apa? Karena Amerika ikut serta dalam latihan bersama itu dan Amerika memaksa Indonesia untuk tidak menerima dan kita menurut. Wow, 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 wow. Sepertinya warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah kalau dengar fakta ini. Biasanya warga Konoha itu daripada percaya dengan fakta, lebih baik mereka membantah fakta itu dengan kalimat, oh itu mah anti Amerika, oh itu mah anti Israel, oh itu mah oh mata-mata asing gitu ya. Jadi warga Konoha itu dikit-dikit anti asing gitu ya. Untuk menolak fakta, oh itu buatan Amerika, oh itu buatan Israel, oh itu mah oh agen Mossad gitu ya. Jadi kalau kita nggak setuju dengan pernyataan orang lain, maka kita akan menolak itu ya dengan kalimat-kalimat yang kampungan gitu ya. Jadi ternyata boleh disimpulkan Iran itu benci banget dengan Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Konoha itu tidak pernah melakukan perbuatan baik terhadap Iran? Apakah karena Konoha itu tidak tahu balas budi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan ya, ada 2 hal yang jarang kita sadari gitu ya, terutama dalam beragama dan kejadian yang ada di Timur Tengah ini. Jadi gini guys, tanpa kita sadari itu, ada semacam pertentangan antara seiman dengan nasionalis. Jadi ketika terjadi perang di Iran, maka warga Konoha itu mendadak memilih atau mendukung yang seiman, bukan nasionalis. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Ini agak rumit yang ngejelasin, tapi saya akan cari cara untuk ini ya, menjelaskan dengan cara sederhana. Jadi gini guys, mana yang paling penting, seiman apa senegara? Mana yang paling kita pilih? Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini di Konoha ya, kita lebih memilih yang namanya seiman daripada senegara. Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Ya buktinya di lapangan kita perhatikan sekarang ini, kita lebih memilih Iran gitu ya daripada memilih saudara kita yang senegara gitu. Bahkan kita ngata-ngatain saudara kita yang senegara. Bahkan kita menuduh orang-orang Kristen yang ada di Konoha itu antek-antek Yahudi ya, mata-mata gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak punya jiwa nasionalisme. Kita tuh sudah luntur jiwa nasionalisme guys, tanpa kita sadari. Jadi sudah digantikan dengan jiwa seiman. Ya, jiwa nasionalis digantikan dengan jiwa seiman. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Ini jarang disadari guys. Ternyata setelah saya riset, ini fakta yang jarang dibongkar ya. Kalau saya bongkar ini mungkin saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Ini fahid ya, tapi fakta. Kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan mengatakan, oh kamu anti Israel ya, oh kamu anti Amerika, ya. Sok tahu lu ya, tahu apa lu tentang agama, ngaji dulu sana. Nah, saya akan dikata-katain seperti itu. Ya, saya akan dikata-katain anti Ionis. Tapi walaupun saya dikata-katain seperti itu, walaupun itu nggak tepat, walaupun pada faktanya mata-mata Israel yang ada di Konoha itu ada di lingkaran terdalam presiden, saya akan ungkap yang sebenarnya. Karena saya cinta dengan negara kita. Saya lebih pro terhadap negara kita daripada yang seiman. Apa itu faktanya? Faktanya adalah
kita lebih memilih yang seiman daripada senegara karena dipengaruhi oleh doktrin agama. Jadi ya gini guys ya, dulu waktu saya kecil saya masih belajar tentang PMP, ya, pendidikan moral Pancasila, PPKN dan sebagainya. Saya nggak tahu sekarang ya. Kemudian belajar budi pekerti gitu ya. Jadi di situ kita didoktrin. Kita harus membela senegara. Kita harus membela yang satu bangsa, satu tanah air. Sehingga saat itu jarang terjadi yang namanya persekusi rumah ibadah, bubarin paksa, yang menolak pembangunan izin rumah ibadah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa baik orang Papua, orang Ambon, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Minang dan sebagainya, itu kita satu negara. Ya, titik. NKRI harga mati gitu ya. Walaupun itu sebenarnya logical fallacy ya. Nanti akan saya bahas di next video ya. Harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. NKRI itu harus kita bela mati-matian. Itu doktrin waktu saya kecil gitu. Ya waktu kita belajar PMP seperti itu. Kenapa Pak Soeharto, ini zaman Pak Soeharto ya. Jadi waktu saya SD itu di zaman Pak Soeharto guys. Jadi di zaman Pak Soeharto itu sengaja masyarakatnya doktrin untuk punya jiwa nasionalis. Agak mirip-mirip seperti China sekarang ini. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa Pak Soeharto lebih pro terhadap nasionalis daripada pro terhadap seiman? Apa alasannya? Ya alasannya seperti zaman sekarang ini. Ternyata karena kita sudah kehilangan yang namanya jiwa nasionalis, maka ada tindakan seperti persekusi rumah ibadah, bubarin paksa, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena luntur gitu ya. Nasionalisme kita itu luntur. Luntur itu bukan hilang, tapi digantikan. Digantikan dengan seiman. Ini jarang dibongkar, guys. Jadi kita menganggap bahwa yang senegara kita itu adalah seiman. Makanya warga Konoha membela mati-matian Iran. Makanya warga Konoha itu selalu ngejek-ngejek Pak Prabowo itu ante-ante Amerika gitu. Jadi maksud daripada warga Konoha itu, ya Pak Prabowo itu harus memusuhi Amerika gitu ya. Mereka nggak peduli bahwa mitra dagang terbesar nomor 2 Konoha itu Amerika. Nggak peduli ya. Kalau Amerika embargo warga Konoha, kita nggak peduli ya. Nggak peduli kalau banyak pengangguran di Konoha gitu ya. Banyak perusahaan tutup kalau kita diembargo oleh Amerika. Karena ekspor kita itu paling terbesar di dunia itu sama Amerika gitu. Kita nggak peduli itu. Bodoh amat gitu ya. Karena otak kita nggak nyampe mikirnya ke situ. Karena dari kecil kita sudah didoktrin ya, yang penting seiman apapun yang terjadi seiman ya. Mau banyak pengangguran, yang penting masuk surga gitu ya kan. Yang penting beriman gitu ya. Ya walaupun membenci Amerika, yang penting beriman ya. Pokoknya itu ya beriman. Padahal beriman ini kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa ditakar gitu ya. Itulah alasan kenapa warga Konoha itu membenci Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo itu bermain cantik. Ya, Pak Prabowo itu seperti main dua kaki. Nggak mungkin dia membenci Amerika. Wong Amerika itu mitra dagang kita terbesar. Akan ada puluhan juta orang yang pengangguran di Konoha. Emang kalian Arab pesek itu bisa ngegantiin gitu ya? Maksudnya bisa bangun lapangan kerja? Nggak bisa kan? Jadi yang bikin Konoha itu hancur tuh arah-arah pesek gitu ya, pengen memusuhi Amerika, musuhi semua negara gitu ya. Ya mereka pengen seperti Somalia ya, perang saudara gitu ya. Pengen seperti negara-negara Arab gitu ya, seperti Yaman, Afghanistan, Suriah. Itu kan yang dimau oleh arah-arah pesek sialan itu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain kamu anti Zionis. Nggak ada hubungan dengan Zionis gitu, nggak ada hubungan dengan Amerika. Saya ngomong apa adanya. Jadi guys, kita itu sudah kehilangan nasionalis. Kita menganggap yang senegara dengan kita itu karena tidak dipelajari lagi PMP. Jadi ternyata di Konoha itu ada dajjal yang sengaja tidak mengajarkan PMP atau dihilangkan dari mata pelajaran sekolah, sengaja dihilangkan dan diganti dengan pendidikan agama. Nah, tujuannya apa? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini
di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Tujuannya akan menjadikan Konoha seperti Iran. Ya, mereka pengen Konoha itu seperti Iran sekarang ini ya, revolusi jadi negara agama. Itu yang mereka mau tanpa kita sadari. Tapi ya, jarang orang menyadari ini. Jadi, mohon maaf bagi itu videonya, bukan berarti saya si paling ini ya, si paling benar ya, atau si paling berjuang ya. Tapi jarang konten kreator yang memperjuangkan ini, kalau saya perhatikan. Jarang banget. Konten kreator di Konoha itu nyari view ya. Mereka ngejelek-jelekin Amerika itu karena itu yang paling disukai oleh warga Konoha gitu. Jadi konten kreator itu menyediakan gitu ya, menyediakan video yang melampiaskan kebencian warga Konoha. Jadi nggak ada istilah melawan arus. Kalau melawan arus, taruhannya nyawa, guys. Akan diancam. Itu sangat-sangat deras sekali arusnya tanpa kita sadari, guys. Jadi saya itu sebenarnya melawan arus. Kalau saya pengen view gede, saya ngejelekin Amerika, ngejelekin Israel. Itu lebih menjanjikan gitu. Ya, seperti channel-channel lainnya gitu. Seperti channel Om Benik sama Bos Mardigu. Saya yakin Bos Mardigu dan Om Benik itu mereka nggak terlalu suka ngejelekan Amerika, tapi mereka terpaksa. Demi apa? Demi view. Kalau mereka ngejelekan Amerika, view-nya jutaan. Tapi kalau mereka netral terhadap Amerika, nggak ada yang nonton, skip. Itu liciknya ya warga Konoha. Jadi kita sebagai konten kreator itu pedagang. Ya, kita dagangin apa dulu nih ya? Ya kita dagang yang view-nya tinggi gitu ya. Nggak semuanya tapi ya. Kecuali saya ngelawan arus gitu. Kita ngedagangin yang view-nya tinggi gitu ya. Kalau yang suka Amerika itu dikit, ngapain kita dagangin? Sama seperti pedagang, ya sepi kan jadinya. Jadi konten kreator di Konoha itu ya mereka bikin video itu cari aman gitu ya. Rata-rata seperti itu. Ini jarang saya bongkar ya guys ya. Ya mereka bikin wadah ya kebencian daripada warga Konoha terhadap Amerika, ya kebencian mereka terhadap Israel. Ya dikit benci negara lain ya. Itu tidak sehat ya menurut saya pribadi ya. Ini harus kita rubah gitu ya. Lebih baik kita pro terhadap negara kita. Lebih baik kita kembali ke filosofi leluhur kita. Saya tidak ngajak yang untuk pindah agama ke agama lokal ya, enggak. Tapi filosofi apa? Filosofi leluhur kita. Budi pekerti luhur. Jadi Pak Soeharto itu walaupun banyak dosa, saya harus mengakui ya, Pak Soeharto itu sebenarnya kalau jujur dia itu agamanya itu kejawen guys. Ya, lebih ke kejawen ya. Kejawen itu kan kental dengan budaya Jawa. Nah, ini jarang dibongkar juga. Budaya Jawa itu dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Dan agama Hindu-Buddha inilah yang melahirkan budi pekerti. Budi, Buddha, itu kan agak mirip-mirip kan? Sama kan pengertiannya. Jadi, budaya Jawa itu ada unsur budi pekerti. Makanya Pak Soeharto dulu mengajarkan budi pekerti. Sekarang sudah nggak ada lagi kan? Jadi sejahat-jahatnya Pak Soeharto, saya juga tidak mendukung Pak Soeharto. Saya tidak membabi buta mendukung Pak Soeharto, tapi setiap pemimpinnya ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, kelemahan Pak Soeharto ada, saya harus mengakui itu ya. Kelebihannya ada. Jadi saya ngomong di sini kelebihan Pak Soeharto dulu ya. Mohon maaf bagi pembenci Pak Soeharto ya. Karena setiap pemimpin itu seperti itu guys. Nggak ada pemimpin yang sempurna, nggak ada. Bahkan Gus Dur sekalipun punya kelemahan ya. Nah, karena kita tidak punya jiwa nasionalisme ya, nasionalisme kita itu sudah tergantikan dengan seiman. Sehingga apa? Sehingga kita membela mati-matian Iran. Kita menganggap bahwa Iran itu senegara dengan kita. Karena kita punya prinsip seiman. Dan liciknya Iran tanpa kita sadari. Mereka sengaja pasang foto Ayatollah Khamenei, baca Al-Quran, baca kitab suci, ya kemudian lagi sholat dan sebagainya. Ya, mereka nunjukin yang baik-baiknya. Ini propaganda guys. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih simpati ya, supaya mendukung Iran. Padahal kalau mereka menang melawan Amerika, melawan Israel, mereka nggak peduli sama Konoha. Sekarang juga kita nggak peduli kan sama Konoha. Bahkan ya kapal tanker kita itu ditahan di Selat Hormuz. Kita ngemis-ngemis cuy. Bayangkan kita satu iman dengan Iran. Kita ngemis-ngemis karena mereka kesal dengan Konoha. Mereka benci dengan Konoha. Tanpa kita sadari.
Kenapa bisa seperti itu? Ya, seperti yang dikatakan oleh mantan daripada duta besar Indonesia di Iran. Dulu Iran pernah datang ke perairan Konoha, lalu ditolak karena suruhan daripada Amerika. Amerika menekan Indonesia supaya Indonesia tidak mengikutsertakan Iran dalam gabungan latihan tentara. Ya, jadi itu fakta yang jarang dibongkar ya. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi gini guys, Iran juga sebenarnya salah gitu ya. Kenapa saya mau salahkan Iran? Kita kan ada kebaikan juga sama Iran. Kita open donasi terhadap Iran ya. Kemudian bantuan-bantuan kita ya. Zaman dulu ada bantuan orang Indonesia ke Iran guys. Waktu pemerintahan daripada Pak Yusuf Kala. Waktu Pak Yusuf Kala masih menteri ya, menterinya Bu Megawati. Cek data ya. Saya tidak ngarang di sini ya. Jadi dia dulu pernah ngebantu orang Iran pada saat terjadi gempa di Iran. Jadi ini bantuan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita punya bantuan terhadap Iran. Ya. Jadi Iran nggak boleh seperti itu guys ya, nggak boleh egois ya. Ini egois itu namanya. Mereka cuma mengingat kesalahan negara lain ya. Mereka tidak mengingat kesalahan mereka. Ada kok kebaikan Konoha terhadap Iran. Ada banyak kebaikannya, donasi, kemudian ketika terjadi gempa di sana kita bantu gitu. Jadi Iran itu nggak boleh seperti itu sebenarnya ya. Makanya kita tuh capek kalau kita ngurusin Iran, ngurusin Amerika, ngurusin Israel. Lebih baik kita ngurusin negara kita. Mari kita kembali ke filosofi leluhur kita guys. Ya, filosofi budi pekerti ya. Kalau negara kita hancur, apakah Iran akan menolong? Enggak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan pemerintah sebelumnya itu jahat, kenapa mereka menolak Iran? Ya. Kenapa mereka bikin capek Iran gitu ya. Jadi guys, Indonesia kan serba kejepit ya. Mereka harus memilih antara Amerika dan Iran. Jadi Indonesia saat itu punya pilihan yang sangat sulit sekali gitu ya. Kita harus memilih ya berteman dengan Amerika atau Iran. Kalau kita menantang Amerika, kita bisa diembargo ya. Kalau kita diembargo, ada puluhan juta orang yang pengangguran di Konoha. Kenapa? Karena kita ekspor ke Amerika. Kalau perusahaan-perusahaan Indonesia yang ekspor ke Amerika itu diembargo, ditutup, yang ada apa? Yang ada banyak perusahaan yang tutup, lalu akan berdampak pada pengangguran yang ada di Konoha. Bagaimana dengan Iran? Kalau kita diembargo Iran, apakah ngaruh? Enggak ngaruh. Enggak terlalu ngaruh kok. Bagaimana dengan minyak kita? Minyak kita dari Selat Hormuz itu cuma 30% coy. Kita ngambil minyak dari mana-mana guys ya. Dari Singapura, dari Nigeria gitu. Lucu juga ya kita ngambil minyak dari Singapura. Kemudian dari Arab dan sebagainya. Ya, yang paling aneh itu dari Singapura. Singapura nggak punya kilang minyak, tapi kita ngambil minyak dari sana. Kenapa Singapura bisa jual minyak ke kita? Karena mereka punya alat gitu ya, pengolahan minyak mentah ke minyak jadi. Ya, mereka punya mesin gitu ya. Sementara kita punya enggak punya. Kita cuma punya model korupsi ya. Kita tuh kalau korupsi paling depan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, saya tidak berpihak pada siapapun di video ini, silahkan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan berpihak pada Amerika, Iran, Israel, dan sebagainya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.